Pintar. Hai sobat, apa kabar semuanya? Hari ini saya diundang menjadi host dalam acara dialog interaktif dengan tema keluarga, tanggap, dan paham digitalisasi. Bersama dua narasumber kita nanti, saya akan berbincang dari narasumber yang pertama, yaitu tim penggerak PKK Provinsi Bali dan dari Polda Bali. Baik Sobat Pintar, mau tahu keseruannya? Ikuti saja kegiatan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen di Agung Agung Channel. Sobat Pintar, kita masih di perjalanan menuju Klik Radio Bali, di mana ini ada di Kabupaten Bangli, yang nanti kita akan berbincang-bincang mengenai dialog interaktif kita mengenai keluarga, tanggap, dan paham digitalisasi. Seperti apa keseruannya? Nanti diikuti saja ya. Jangan lupa subscribe, like, and share Agung My Channel. Kalau dilihat dari tanggalnya sudah memasuki akhir bulan, tetapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda sahabat Klik untuk pagi hari ini. Dan untuk tema kali ini di dialog interaktif kita, yaitu keluarga, tanggap, dan paham digitalisasi, kita sudah kehadiran dua narasumber yang dimana nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita pagi hari ini, yaitu narasumber kita yang pertama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili Ibu Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Ada Ibu Nimade Swastini. Selamat pagi Ibu, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Gimana kabarnya Ibu? Dalam keadaan sehat? Bersehat, siap ya Bu ya, kita berbincang mengenai keluarga Ibu. Kalau sudah berbicara mengenai keluarga, saya nomor 1 ini mau bertanya Ibu. Kayaknya banyak pertanyaan nanti dari pemirsa juga Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak AKP Imade Martadi Putra Eskom MTMSC selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Gon. Iya, bagaimana kabarnya Bapak dalam kesempatan hari ini? Kabar baik Ibu. Iya. Baik, selanjutnya saya panggil Bapak Putra saja Bapak, karena namanya panjang banget Bapak. Iya, pasti nih, Ibu cantik sekali pagi hari ini Ibu. Kayaknya benar-benar support keluarga yang begitu besar di dalam karir Ibu ya Bu ya. Nah, kalau kita hubungkan ke digitalisasi, ini bisa dikatakan seperti mata uang ya Ibu ya. Yang satunya terlihat menguntungkan atau mungkin juga bisa terlihat bisa merugikan untuk digitalisasi zaman sekarang. Nah, kalau Ibu Swastini melihat fenomena sekarang, seperti apa sih keluarga yang ada di masyarakat kita menanggapi perkembangan digitalisasi itu sendiri Ibu? Terima kasih Bu Menteri. Jadi kami dari tim penggerak PKK Provinsi Bali mengambil tema yaitu keluarga, tanggap, dan paham digitalisasi. Ini adalah merupakan edukasi jadi kepada keluarga, utamanya orang tua dalam pendampingan pengasuhan anak, di mana putra putri kita begitu lahir sudah ada gadget ini, ada digitalisasi ini. Sedangkan kami yang orang tua, kita belum mengenal sama sekali itu. Nah, disinilah perlu kita edukasi bahwa tanggap dan paham digitalisasi tidak saja untuk anak, tapi kita sebagai orang tua mau tidak mau kita harus paham digitalisasi tersebut. Karena kita selaku orang tua di masa pandemi ini, pendampingan terhadap anak itu sangat amat penting.
Karena kalau kita tidak paham, nah begitu anak memegang gadgetnya, jadi kita diakal-akalin. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita orang tua kudu kita paham dulu, mengerti dulu apa yang kita pergunakan, yaitu gadget yang sehari-hari. Sekarang ini satu anak sudah satu gadget karena dengan adanya pembelajaran dalam jaringan. Jadi daring ini yang menyebabkan anak PAUD sudah mulai daring sampai dengan sudah mahasiswa juga masih seperti itu. Jadi kita kudu mengingatkan bahwa kita harus paham terlebih dahulu. Setelah itu kita disiplin pembagian waktunya. Nah, disinilah peran keluarga. Kami dari tim penggerak PKK Provinsi Bali ini adalah suatu gerakan juga. Gerakan bagaimana gerakan PKK tersebut yang sehari-harinya, yaitu gerakan ini adalah pembangunan dalam masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat demi terwujudnya keluarga yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender. Itulah gerakan PKK tersebut, yang mana PKK adalah suatu gerakan. Kalau tidak bergerak, dia bukan PKK. Iya, betul. Nah, disitulah jadi ada keluarga di sini, ada pemberdayaan keluarga. Ya, Ibu, dari pemaparan Ibu luar biasa sekali. Ini punya niat yang sangat mulia dari tim penggerak PKK Provinsi Bali. Tetapi yang ingin saya tanyakan, Ibu, ada fenomena apa yang terjadi di masyarakat kita sehingga tim penggerak PKK Provinsi Bali ini begitu concern untuk mensejahterakan keluarga masyarakat yang ada di Bali? Ada fenomena apa yang terjadi, Ibu, saat ini? Apakah kurangnya literasi digitalisasi yang terjadi di keluarga yang ada di masyarakat Bali ini, Ibu, sehingga harus tim penggerak PKK ini harus benar-benar concern untuk peningkatan kualitas dari keluarga itu sendiri? Apakah adanya penurunan literasi dari digitalisasi itu sendiri? Apakah terjadi seperti itu di masyarakat kita menurut Ibu? Yang selama ini ketika tim penggerak bergerak ke masyarakat, apakah ada terjadi fenomena sehingga kami harus bergerak dengan cepat seperti itu, Ibu? Iya, itu fenomena itulah yang terjadi. Jadi kurangnya literasi, digitalisasi terhadap keluarga tersebut, terutama saat pendampingan kepada anak yang tadi kami sudah sampaikan. Karena anak-anak tersebut dia di sana ada situs-situs yang tidak layak untuk ditampilkan, tetapi itu sudah tersebar. Jadi kita juga nanti karena kami tidak punya ahlinya dalam. Ibu, ini merupakan bisa dikatakan saya sebagai isi hati juga, Ibu. Dari satu ibu dari 100 juta ibu yang ada di Indonesia, bahwa khawatir melihat anak-anak sekarang begitu lekatnya sama gadget. Tetapi satu sisi kita tidak bisa memisahkan dengan teknologi, Ibu. Karena keadaan pandemi mau tidak mau anak-anak belajar dari gadget. Nah, tapi satu sisi melihat mereka yang terlalu over menggunakan gadget, itu menjadi kekhawatiran kita juga, Ibu. Dari link-link itu juga kita harus telusuri lagi untuk mencegah penipuan seperti itu. Ini menjadi sesuatu yang viral, Pak, untuk penipuan pinjaman online. Wah, jadi takut ini. Jadi harus hati-hati ini sahabat Klik untuk pinjaman online yang lagi sedang viral untuk kasus ini ya, Bapak ya. Kalau pinjaman online itu mungkin kalau bisa saya tambahkan, kalau itu beda lagi modusnya. Kalau pinjaman online kebetulan itu memang instruksi dari Presiden langsung ke Kapolri, dan sekarang akhirnya jajaran seluruh Polda menangani itu. Jadi pinjaman online itu beda lagi modusnya. Yang itu lebih ke memanfaatkan psikologis dari korban. Jadi korban situasi ekonominya mungkin memang benar-benar perlu, akhirnya terpaksa dia minjem itu yang dia rasa mudah. Tapi ternyata kalau pinjaman online itu ada yang legal dan ilegal, itu yang harus hati-hati. Kalau dia ilegal, dia akan data-data kita akan dimanfaatkan untuk mungkin digunakan untuk meminjam uang di tempat lain, atau dia juga bisa mengakses, kalau menggunakan aplikasi dia bisa mengakses kontak yang ada di HP kita, sehingga mereka mengirim SMS bernada pengancaman ke kontak di teman-teman kita. Seperti itu yang ilegal. Jadi dan juga kalau kita sudah melunasi pun yang ilegal, dia masih akan mengancam karena alasannya belum masuk di sistem kami, Anda harus tetap bayar, seperti itu. Jadi
Seperti itulah kalau modusnya yang pinjaman online yang sedang marak hingga saat ini. Jadi hati-hati dalam jika memang terpaksa meminjam online, pilihlah yang benar-benar kredibel yang sudah terdaftar di OJK dan memiliki izin. Ya, yang terpenting korban dari pinjaman online ini benar-benar diperhatikan betul oleh Kepolisian Republik Indonesia ya Bapak ya. Dijamin keamanannya seperti itu Bapak ya. Mungkin kalau saya boleh cerita, ada pernah satu kasus itu melibatkan anak yang masih sekolah di bawah umur. Itu mungkin biar masyarakat tahu, berhati-hati menggunakan game online di handphone. Sekarang ada namanya salah satunya Mobile Legends, PUBG seperti itu. Jadi dia kenal pelaku lewat sana. Dari sana mereka komunikasi, berlanjut ke WhatsApp, chat, akhirnya ternyata pelakunya ini sudah dewasa dan akhirnya korban ini karena diiming-imingi ya nanti saya buatin tugasnya gitu, tapi kirim foto-foto kamu kayak gini, akhirnya kena anak. Nah itu yang harus hati-hati orang tua, mungkin diingatkan anaknya komunikasi yang baik dibangun. Kalau kenal orang di online jangan langsung percaya, apalagi kamu belum pernah ketemu melihat mukanya. Itu yang harus hati-hati, karena setiap orang bisa saja memakai topeng di online. Itu yang harus terima kasih. Luar biasa. Polri pun melihat bahwa ini memang sudah mengkhawatirkan ya Bapak ya, kejahatan-kejahatan digitalisasi ini begitu merebak seperti itu. Nah Ibu, mungkin saya ke Ibu Swastini kembali. Ibu kalau dari Pemprov Bali sendiri, terutama dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, selama ini bagaimana kolaborasi antara Provinsi Bali dengan Polda untuk mengatasi kejahatan-kejahatan seperti itu Ibu? Apakah hanya literasi digitalisasi aja kepada keluarga-keluarga tertentu, atau mungkin ada langkah-langkah lain yang lebih konkret yang bisa seluruh masyarakat Bali paham dengan kejahatan digitalisasi ini Ibu? Selama ini apakah dari Pemprov Bali menggunakan langkah-langkah yang lain selain menggunakan edukasi di media sosial atau mungkin ke radio-radio seperti ini? Apakah ada langkah lainnya setidaknya masyarakat yang mungkin tidak sempat mendengar dialog interaktif kita tuh bisa tahu bahwa tim penggerak PKK Bali ini begitu concern untuk meminimalkan kejadian-kejadian kejahatan-kejahatan cyber terhadap anak seperti itu Ibu? Selalu kita juga melalui webinar ya, sering melalui webinar kita laksanakan ini sosialisasi ini, di mana kami mengundang seluruh tim penggerak PKK yaitu juga masyarakat untuk mengikuti webinar tersebut tentang bagaimana bahayanya digitalisasi kalau kita memanfaatkan tidak tepat. Jadi di sini kita sarankan supaya kita lebih bijak dalam mengakses dan mencerna berita, cakap, kritis, dan tetap waspada. Tetap waspada supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk sahabat Klik, kami masih membuka line telepon di 081236898504 dan 087743362554 yang ingin berinteraksi bersama dua narasumber kita, dan juga di nomor WA di 087743362554. Waduh, langsung ternyata gayung disambut ini ya. Ada yang menelpon Ibu, Bapak? Silakan, Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, Om Swastiastu, pendengar setiap Klik Radio. Nggih, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana Bapak? Iya, selamat pagi Bu. Saya dengan Nyoman Mudano dari Gopalang. Iya, Nyoman. Selamat siang pada narasumber Maka Kalis yang mau takin video. Boleh Bu nggih? Nggih, silakan Bapak. Dengan ada Ibu Swastini dan Bapak Putra. Silakan. Nggih. Keduanya dah sama narasumbernya. Kebetulan kan tadi membahas tentang digitalisasi untuk dengan era makin kan kita kebetulan yang punya anak. Sekarang bagaimana sih caranya? Sekarang kami kan masihnya anak-anak yang dulunya nggak boleh pakai HP, tetapi sekarang karena pandemi ini harus sudah pakai HP dari baru tahun masuk sekolah. Sedangkan istri kami kadang-kadang bekerja. Bu, bagaimana sih antisipasi untuk bisa
membatasi anak karena dia kan harus, kadang-kadang dia sangat terikat sekali dengan HP. Baik, terima kasih untuk Ibu Swasini, terima kasih Bapak Putra untuk kehadirannya di dialog interaktif kita, dan terima kasih juga untuk sahabat Klik yang sudah bergabung di line telepon kita dan yang sudah bertanya melalui WhatsApp. Dan akhir kata, saya Agung Metri mohon undur diri bersama dua narasumber kita, dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang, sampai jumpa. Hai Sobat Pintar, itu dia dialog interaktif kita mengenai keluarga, tanggap, dan paham digitalisasi. Seru bukan? Nah, buat kalian yang suka banget menggunakan digitalisasi, gunakanlah dengan cerdas ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment Agung Ayu Channel. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah, bye-bye.